Halo, saya Ivan Cahya Permana, Direktur Niaga dan Operasi, merangkap PLT Direktur Utama dari PT Jakarta Infrastruktur Propertindo atau yang biasa disingkat dengan nama JIP. JIP adalah anak usaha dari PT Jakarta Propertindo Perseroda atau Jakpro yang fokus pada pengembangan bisnis dan layanan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, dunia tengah menghadapi era VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Era ini ditandai dengan perubahan yang begitu cepat terjadi, yang disebabkan oleh banyak faktor yang sulit diduga ataupun dikontrol. Faktor ini merupakan risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan dalam melindungi dan menciptakan nilai baru. Untuk menghadapi era ini, JIP terus mampu beradaptasi dengan cepat, terus berinovasi, dan menerapkan strategi yang solid dalam pengelolaan risiko. Manajemen risiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan bisnis yang sehat dan terintegrasi. Implementasi manajemen risiko merupakan suatu langkah penting dalam pengelolaan risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dalam implementasi manajemen risiko, JIP menerapkan pendekatan yang terstruktur dan berorientasi pada prinsip-prinsip yang mengacu pada standar internasional ISO 31000 tahun 2018 serta Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2022. Orientasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh risiko dapat diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola secara efektif. Komitmen JIP dalam implementasi manajemen risiko dituangkan dalam dokumen pedoman manajemen risiko yang ditandatangani bersama oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Kami memahami bahwa tujuan dari manajemen risiko adalah untuk menciptakan dan melindungi nilai yang diterapkan dengan 1. Meningkatkan kinerja, 2. Mendorong inovasi, 3. Mendukung pencapaian sasaran. Dalam penerapannya, diperlukan konsistensi, panutan kepemimpinan, serta komitmen dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan keterlibatan aktif dari seluruh karyawan. Penerapan ini kami lakukan dengan melaksanakan aktivitas manajemen risiko yang diantaranya terdiri dari 1. Melakukan asesmen risiko dari sasaran rencana kerja dan anggaran perusahaan. Dari RKAP yang disepakati, Departemen Risiko melakukan asesmen dengan membuat risk register untuk mengidentifikasikan, menganalisa, dan mengevaluasi risiko yang berpotensi terjadi. Hal ini dilakukan dengan perencanaan aktivitas mitigasi risiko guna mengeliminasi atau memperkecil kerugian apabila risiko tersebut terjadi. Kedua, melakukan asesmen risiko terhadap rencana kerja dari setiap divisi. Dari rencana kerja yang dibuat oleh setiap divisi, Departemen Risiko membuat asesmen seperti risk register untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan mengevaluasi risiko yang berpotensi terjadi. Hal ini dilanjutkan dengan perencanaan aktivitas mitigasi risiko guna memperkecil ketidaktercapaian rencana kerja dari setiap divisi. 3. Melakukan asesmen risiko terhadap bisnis baru. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan bisnis yang sehat dan terintegrasi, suatu bisnis baru wajib memiliki feasibility study dan asesmen risiko. Asesmen ini dilakukan oleh Departemen Risiko berkolaborasi dengan risk owner yang terkait. Kami melaksanakan proses asesmen risiko dalam 4 tahapan. Tahap pertama, identifikasi risiko dilakukan dalam 6 bagian, yaitu 1. Risiko strategis, 2. Risiko finansial, 3. Risiko operasional, 4. Risiko reputasi, 5. Risiko HSSE atau Health, Safety, Security, and Environment, 6. Risiko fraud. Tahap kedua,
Setelah risiko teridentifikasi, dilakukan penilaian risiko yang dibagi dalam 5 jenis nilai, yaitu 1. Sangat tinggi dengan skor 16-25, 2. Tinggi dengan skor 9-15, 3. Sedang ke tinggi dengan skor 5-8, 4. Rendah ke sedang dengan skor 3-4, dan rendah dengan skor 1-2. Di tahap ketiga, setelah risiko dinilai, dilakukan dokumentasi risk register yang di dalamnya membuat perlakuan risiko yang terdiri dari 4 pilihan perlakuan, yaitu 1. Terima, 2. Mitigasi, 3. Transfer, dan 4. Hindari. Pada tahapan keempat, risk register ditandatangan oleh Departemen Risiko, risk owner terkait, dan seluruh divisi yang terkait. Budaya manajemen risiko merupakan salah satu fokus dalam pengembangan organisasi di JIP. JIP menggunakan standar pedoman dari COSO atau Committee of Sponsoring Organizations of Tradeway Commissions dan IRM atau singkatan dari Institute of Risk Management dalam membangun budaya manajemen risiko. Kami mendorong keterlibatan seluruh karyawan dalam proses manajemen risiko melalui komunikasi terbuka, sosialisasi, dan berbagai program pelatihan. JIP menerapkan 5 langkah dalam membangun budaya manajemen risiko. 1. Membangun komitmen pimpinan dalam menciptakan irama yang sama, atau yang kita sebut dengan tone at the top. Pemimpin merupakan pendorong utama dalam memulai implementasi budaya manajemen risiko. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, para kepala divisi, dan para kepala departemen memiliki peranan penting dalam mengkomunikasikan dan mempengaruhi perilaku karyawan untuk mengimplementasikan manajemen risiko. Kedua, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh stakeholder baik internal maupun eksternal mengenai pentingnya penerapan manajemen risiko. JIP tidak hanya melaksanakan sosialisasi internal, kami juga melakukan sosialisasi kepada pihak eksternal seperti mitra kerjasama, vendor, atau supplier. Contoh, sosialisasi yang dilakukan kepada pihak eksternal diantaranya adalah A. Penyampaian komitmen JIP dalam penerapan ISO 37001 tahun 2016, di mana pihak eksternal dapat melaporkan indikasi fraud ke kanal whistleblowing system yang dimiliki JIP. B. Penyampaian ketentuan right to audit terhadap seluruh dokumen perjanjian kerjasama sebagai bentuk transparansi dan komitmen tata kelola. 3. Menyelenggarakan knowledge sharing mengenai manajemen risiko, di mana karyawan JIP, terutama yang telah memiliki sertifikasi, dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko. Di tahun 2023, karyawan Departemen Risiko di JIP telah mendapatkan sertifikasi Qualified Risk Management Professional atau QRMP. 4. Menjaga konsistensi dalam melaksanakan aktivitas manajemen risiko. Hal ini perlu dilakukan agar tertanam budaya manajemen risiko. JIP mewajibkan semua divisi untuk membuat risk register atas setiap program kerja pada masing-masing divisi. Kewajiban ini merupakan bagian dari KPI divisi yang diturunkan ke dalam KPI individu. Dan JIP melakukan monitoring pencapaian secara periodik. Proses ini juga merupakan bagian dari komitmen JIP dalam menerapkan ISO 9001 tahun 2015 terkait manajemen mutu. 5. Mendokumentasikan dan mensosialisasikan seluruh prosedur dan kebijakan yang berhubungan dengan manajemen risiko untuk diimplementasikan dalam keseharian sehingga menjadi budaya manajemen risiko yang terintegrasi pada seluruh aktivitas pimpinan dan karyawan di JIP. Dengan penerapan 5 langkah ini, kami meyakini bahwa proses manajemen risiko akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kegiatan sehari-hari dan menjadi budaya yang melekat dalam semua aspek operasional dan pengambilan keputusan. Proses integrasi budaya manajemen risiko ini
dilakukan dan dikembangkan terus-menerus sehingga terjadi peningkatan kualitas dalam identifikasi risiko dan tindakan-tindakan proaktif yang bersesuaian. Untuk memastikan pengembangan berkelanjutan dalam integrasi budaya manajemen risiko, kami secara konsisten melakukan 4 kegiatan berikut. 1. Menetapkan dan mendokumentasikan dengan jelas semua peran dan tanggung jawab orang-orang yang terlibat dalam mitigasi risiko. 2. Mengembangkan pedoman yang diperlukan untuk implementasi manajemen risiko. 3. Identifikasi dan evaluasi seluruh risiko yang mungkin dihadapi perusahaan melalui meeting periodik seperti Direktorat Weekly Meeting, BOD Divisi Weekly Meeting, BOD BOC Monthly Meeting, dan All Employee Town Hall Meeting. 4. Monitoring proses manajemen risiko terintegrasi dan melakukan peninjauan secara periodik melalui dokumentasi laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan triwulan. JIP juga menyampaikan laporan risk-based RKA kepada Jakpro sebagai pemegang saham. Dalam hal perbaikan terkait penerapan manajemen risiko, secara teratur seluruh pimpinan dan karyawan di JIP melakukan evaluasi mandiri untuk mengidentifikasikan area-area mana saja yang masih dapat ditingkatkan dan juga mengambil masukan dari seluruh stakeholder, baik internal maupun eksternal, untuk selalu melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Kami menyadari bahwa kompetensi SDM terkait manajemen risiko adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya perusahaan dalam meningkatkan pengelolaan risiko. Saat ini, karyawan JIP yang menangani manajemen risiko telah memiliki sertifikasi Qualified Risk Management Professional atau QRMP. Di samping sertifikasi tersebut, karyawan kami yang menangani internal audit juga telah memiliki sertifikasi Qualified Internal Audit atau QIA dan Qualified Risk Management Analyst atau QRMA. JIP terus berkomitmen untuk meningkatkan peran manajemen risiko dan internal audit sehingga proses manajemen risiko dan tata kelola perusahaan terus meningkat. Dengan proses manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik, JIP akan terus memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bisnis dari layanan teknologi informasi dan komunikasi, baik untuk Jakarta maupun Indonesia. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya.